Halo sahabat Tuan Edu, saat ini saya sedang berkunjung ke Taman Wisata Alam yang ada di kota Jakarta, yaitu Taman Wisata Alam Mangrove. Tepatnya, Taman Wisata Alam ini berada di Angke Kapuk, Jakarta Barat. Ini adalah pintu gerbang saat kita pertama kali mengunjungi wisata ini dengan membayar tiket Rp20.000 dan parkir Rp5.000 untuk kendaraan bermotor. Setelah kita beli tiket dari pos pertama, kemudian kita lanjutkan ke pos yang kedua. Di pos ini kita diperiksa tiket yang telah dibeli pada pos yang pertama tadi. Tiket dicek, kemudian baru kita diperbolehkan untuk masuk. Di pintu gerbang ini pula terdapat peta kawasan wisata alam mangrove. Di dalam kawasan ini terdapat tempat penginapan. Biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian di sebelah kiri jalan ini terdapat kantin yang biasanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Karena masa COVID-19, maka kawasan ini cukup sepi dan tidak terlihat lalu lalang para wisatawan. Cukup sepi, tidak terlihat lalu lalang para wisatawan. Ini merupakan seorang petugas yang menjaga loket tiket untuk perahu boot. Gazebo ini biasanya penuh oleh para wisatawan dan saat ini kosong tanpa satu orang pun. Ini merupakan tempat loket pembelian tiket kapal. Ini merupakan jembatan yang menghubungkan ke kandang rusa yang ada satu-satunya di tempat ini. Dan sekarang saya akan menaiki jembatan ini. Jembatan ini cukup indah untuk dijadikan sebagai video ataupun foto-foto. Jembatan ini merupakan jembatan gantung yang cukup bagus. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi oleh para pencinta foto, dan ini adalah salah satunya kandang yang ada di Taman Wisata Mangrove, yaitu kandang rusa. Di kandang ini terdapat 3 ekor rusa yang cukup sehat dan terawat. Kita lihat rusanya, cukup sehat dan cukup terawat sekali. Manfaat pohon bakau salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi, dan ini merupakan salah satunya hutan bakau yang ada di kota Jakarta.
dengan berjalan kaki pada jalan yang terbuat dari bambu-bambu yang tersusun. Meskipun terkadang bambunya ada yang usianya sudah lapuk, yang harus dilakukan perbaikan agar mencegah terjadinya kecelakaan. Dan selama perjalanan di hutan ini cukup nyaman karena dikelilingi kiri kanannya dengan pohon-pohon. Ini merupakan menara untuk pengamatan burung, dan saya sedang menaiki menara ini dengan menaiki beberapa anak tangga untuk mencapai ke pos paling atas. Dari pos paling atas ini saya dapat melihat sejauh mata memandang beberapa ekor burung yang berlalu lalang, dan ada pula burung-burung yang hinggap di air payau. Ini adalah kawasan hutan yang dapat saya jumpai dari atas menara ini. Cukup alami, meskipun burung-burung yang ada di sini tidak terlihat banyak, tapi biasanya di burung di sini cukup banyak sekali. Mungkin karena efek COVID mungkin ya, jadi tidak terlihat banyak burung yang berlalu lalang di tempat ini. Saya hanya melihat beberapa ekor saja, tapi biasanya cukup banyak terbang berlalu lalang di dahan-dahan pohon bakau. Tidak apa-apa. Dan di menara ini, pengunjung dibatasi pada pukul 17.30 harus turun semua karena untuk mencegah terjadinya perbuatan yang senonoh. Jadi, para petugas di sini mengharapkan pengunjung harus turun dari menara ini pukul 17.30 agar tidak terjadi perbuatan yang senonoh. Kemudian dari sini saya akan berkunjung ke spot berikutnya dengan berjalan jalanan masih cukup rindang, jadi bagi pengunjung yang ingin ke sini cukup membawa kamera HP, karena jika ingin membawa kamera yang bagus maka dikenakan biaya tambahan. Jadi saya hanya membawa kamera HP saja, dan ini pun hasilnya lumayan bagus. Dan biasanya di kawasan ini juga dikunjungi terdapat beberapa hewan reptil, contohnya adalah biawak. Dan selanjutnya, spot yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah di atas jembatan cinta ini. Banyak sekali orang-orang yang mengabadikan momen-momen berupa foto dan video. Biasanya saya tidak kebagian tempat di sini karena masa PSBB transisi, jadi tidak terlihat sama sekali para wisatawan yang berkunjung ke Taman Mangrove ini. Hanya beberapa orang saja, jadi jaraknya begitu jauh. Jadi saya bisa mengamati atau bisa memfoto dan memvideokan jembatan cinta ini begitu panjang. Dan ini merupakan tempat penginapan yang biasanya jadikan spot utama tempat foto model. Ini adalah kawasan yang cukup asri dan perlu dilestarikan. Dan sekarang saya akan berkunjung menuju ke tempat penginapan. Ini adalah ujung dari jembatan cinta yang begitu luas dan panjang. Dan sekarang saya sedang menapaki menuju ke suatu tempat penginapan yang biasanya dijadikan sebagai ikon untuk memfoto dan memvideokan kawasan Taman Wisata Mangrove ini. Dan bagi para pengunjung juga yang ingin ke sini, nah ini adalah bagian belakang dari jembatan cinta yang telah saya lewatin tadi. Dan masih terlihat
sepi, saya tidak melihat beberapa orang para wisatawan, jadi masih dikatakan ya sepi-sepi saja. Dan saya sekarang sedang memasuki suatu tempat, yaitu tempat ini adalah tempat penginapan yang berukuran satu kamar dan cukup sepi, tapi bagus untuk dijadikan foto-foto model. Dan ini sekarang saya sedang berjalan di antara penginapan ini. Kita lihat tidak ada seorang pun